يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا شيخ محمد نووي بن عمر البندن وسن شيخ محمد خليل بن عبد اللطيف البنكان وسن شيخ محمد هاشم بن الشريف وخصوصا شيخ عبد الوهاب أسف الله وخصوصا شيخ شمس العارفين وخصوصا شيخ شمسوري وخصوصا كي حاجي محمد داون جري كي محمد الشاب الجواب كي زبان واجب كي حاجي نور علي بن كي حاجي مواجب نجم كي حاجي شمس حاجي عبد الرحمن وخصوصا كي حاجي انس بن خصوصا الحبيب مدير بن معروف ونفعنا في علوم الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khusus buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Yang saya muliakan para tuan guru, pengurus DKM Musholla Syariah yang alhamdulillah saat ini komplit kecuali ketua DKM. Kayaknya sih masih di jalan ya. Hah? Lagi di jalan ya. Kita doakan mudah-mudahan ketua DKM dalam keadaan selamat sampai ke rumah, sampai ke tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Yang saya hormati juga Bapak RW. Lagi berhalangan. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau sehat selalu dan diberikan kekuatan lahir dan batin di dalam rangka bersama kita menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, sehingga kita kembali diingatkan dengan yang namanya peristiwa besar, peristiwa yang agung, peristiwa di mana kita diingatkan dengan sejarah kehidupan manusia yang mulia, yaitu peristiwa lahirnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bulan ini adalah bulan kelahirannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil tauladan, mengambil ilmu kisah kehidupan yang telah ditebarkan melalui kehidupannya lewat bacaan-bacaan kisah sejarahnya, lewat informasi yang kita dapat dari ayat-ayat Allah dan juga sabda baginda Rasul itu sendiri. Mudah-mudahan itu yang bisa kita dapat adalah hikmah yang besar yang kita jadikan sebagai pembelajaran kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya mau live ini. Pakai datanya. Norak banget. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembacaan kitab Nas-Saliban. Ibu-ibu juga yang hadir yang saya hormati, alhamdulillah. Sekarang sudah masuk makalah yang ke-35. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi 'ulumihi fi daraini. Maqala wal maqalatul khamisatu wassalasuna. Maqalah yang ke-35 bab rubai an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan daripada pandangan wajahnya. Saya sudah jelaskan kenapa
Sayyidina Ali suka dilakobi dengan karramallahu wajhah. Inna ashabal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya amal perbuatan yang paling sulit itu arba'u khisalin, ada ampek perkara. Kok bisa pada? Ada 4 perkara. Banyak amal perbuatan yang kadang-kadang kita nilai sulit, dan tidak sedikit pula amal perbuatan yang sangat mudah. Cuman kadang-kadang suka kebalik, amal perbuatannya sangat ringan, sangat mudah, tapi sulit banget kita kerjain. Ada ya? Lamparin ya. Apa misalnya? Apa misalnya Bang Jenal kira-kira? Sholat berjamaah, betul ya? Ringan gak itu? Ringan banget. Apalagi rumahnya dekat musola, masya Allah. Tinggal dehem nyampe musola. Ya, Pak Media. Amal perbuatan ini sangat ringan banget. Apa contohnya? Sholat berjamaah. Ya Allah, ini kaki perasaan ada aja pengen sholat jamaah, ada aja kaki alasan. Encok lah, asam urat lah, gempor lah, sengkleh lah, apa baik, pala puyeng lah. Ya, masya Allah, ngantuk lah. Padahal paling ringan itu sholat jamaah. Ya. Nggak perlu bayar, nggak perlu kita nyiapin duit, nggak perlu ongkos. Kadang-kadang lucunya, ironisnya, ya, ironisnya, ini ampe yang namanya pengen sholat berjamaah, pengen pengajian, jauh-jauh diundang Al-Jabar. Mau kemana? Mau sholat Jumat ke Al-Jabar. Masya Allah. Padahal kalau ke Al-Jabar kita kudu ngeluarin duit minimal 200.000 PP. Ya Pak ya? Pengen sholat berjamaah di Al-Jabar, Masjid Al-Jabar, tau Pak? Kapan udah pernah? Udah? Tuh, Kang Pada udah pernah. Coba bayangin, Ibang pengen sholat doang. Masya Allah, contoh jelas nih orangnya masih ada. Pengen kemarin Pak, Anda bukan kemarin, udah lama. Ada orang, ibu-ibu ke saya, Pak Ustadz, ada apa Bu? Saya pengen nanya, katanya Pak Ustadz pengurus MUI. Iya, kenapa? Saya mau minta surat keterangan apa? Surat keterangan majelis saya Pak. Kenapa emang yang majelis ibu? Ini saya kan pengen bikin pengajian. Terus? Iya, kudu ada surat rekom dari MUI. Loh, emangnya mau ngapain kok pakai segala ada rekom dari MUI? Enggak, masalah begini Pak Ustadz, ini persyaratan. Loh, kalau pengen ngaji aja Bu. Ngapain pakai syarat-syarat? Kudu pakai surat rekom segala macam. Emang ibu bikin pengajian apaan sih? Saya bilang gitu ya. Ini Pak Ustadz, saya kan pengen bikin pengajian di Bandung. Di jauh amat Bu. Iya, kan Pak Ustadz tahu kan sekarang ada masjid baru tuh, namanya Masjid Al-Jabar. Oh, ibu mau nggak bikin pengajian di Al-Jabar? Emang di masjid ibu, di musola ibu kenapa? Enggak, puasa kita mau sekali jalan-jalan. Ya Allah, mama. Lah udah jalan-jalan aja, udah ngapain harus pakai rekom. Cuman masalahnya puasa, kita di sana bukan pengen jalan-jalan aja, cuman pengen ngaji, pengajian, gurunya dari kita, biar diterima sama pengurus DKM sana harus ada rekom dari MUI. Oh begitu. Ya udah saya bikinin itu surat keterangan bahwasanya pada tanggal sekian bla 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 kami pengurus MUI menerangkan bahwa Majelis Taklim Al-Apa pimpinan Ustazah pengen bikin pengajian di Masjid Al-Jabar, bahwa sesungguhnya Majelis Taklim ini benar berada di Tambun Selatan. Tuh, tanda tangan ketua MUI sekretaris.
dah sono dah ya. Ada banyak pengajian pakai segala tempat jauh. Ya Pak Ustadz tetap aja saya mau begini. Aduh ya. Pengajian jauh-jauh ya udah Pak. Lah pengajian di depan matanya pisan. Masya Allah. Itu matanya perasaan ngantuk, kakinya perasaan sengkleng. Ada baik alasannya. Ya Allah. Padahal itu ringan Pak ya. Ringan tapi berat banget. Ya. Ada lagi wiridan yang sangat ringan, bahkan timbangannya berat banget ketimbang daripada wiridan yang lain. Apa kata Nabi? Khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan. Ada kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, yang ringan banget kita ucapin di lisan, wasaqilatani fil mizan, tapi berat banget timbangan pahalanya. Wa habibatani ila rahman, dan sangat diresepin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat nih. Kalimat tasbih yang sangat ringan kita ucapin, tapi berat timbangannya dan sangat dicintai Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Pertanyaannya, Bapak Ibu udah ngamalin apa belum? Bapak Ibu udah ngamalin apa belum? Pur poset baru kayak tahu saya ini. Ada yang udah tahu apa udah baru tahu? Ada yang udah tahu apa baru tahu? Baru tahu? Udah tahu, ngamalin kagak? Pintar. Ringan banget, Masya Allah. Tapi itulah ya istimewanya umatnya Nabi, walaupun Badr udah dikasih tahu kagak ngamalin, kan Badr namanya ya, tetap Nabi masih sayang sama kita Pak. Nabi masih ingat sama kita, Bu. Ya Bu, Masya Allah. Nabi itu sayang sama ibu. Apalagi ibu pulang dari sini deh, kata Nabi, rontok dosa-dosa kita. Benar ya. Siapa orang yang berangkat ke majelis ilmu, ya malaikat pun udah siap-siap ngerendongin kita dengan sayap-sayapnya. Lalu kemudian malaikat nungguin kita tuh sampai kita pulang, sampai nanti sampai di atas, sampai rumah. Keluar dari musola, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah, alhamdulillah. Umat yang lain nggak ada yang begitu kok. Umatnya Nabi Musa nggak kayak begitu. Umatnya Nabi Isa nggak kayak begitu. Ya, umat-umat Nabi yang lain nggak kayak begitu. Cuma umatnya Nabi Muhammad pengen diampuni dosa paling gampang. Pengen diampuni dosanya paling gampang. Coba kalau umatnya Nabi Musa, no? Ya Allah, dari golongan Bani Israil misalnya, Masya Allah, kudu bertahun-tahun, kudu keringetan minta ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam aja Pak Bu, itu diampun di checklist 2 centang biru itu lama. Ya, asbab apa? Ketika Nabi Adam minta ampun sama Allah, tobat, itu belum direspon. Ya Allah, ampuni saya atas kesalahan saya, ya Allah, atas kesalahan saya dan istri saya. Itu cuma checklist 1. Ya, lama banget. Udah bertahun-tahun baru checklist 2, tapi belum centang biru. Belum apa? Belum centang biru, belum dibaca berarti kan? Ya Allah, benar-benar ya Allah. Sampai-sampai itu nangis Nabi Adam sampai Siti Hawa, cuma kan lain tempat. Nangisnya gimana? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saat
Ya Allah, ini kenapa ya? Saya kok belum dicentang, apa belum warna biru centangnya. Allah belum baca, belum respon tobat saya. Ingat beliau saat beliau di surga itu melihat dinding arsy itu ada tulisan Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat beliau pun menikah membaca syahadat, ini pasti manusia bukan sembarangan. Mana ada hamba Allah yang namanya itu berdekatan dengan zat yang maha mulia, pasti ini orang bukan sembarangan. Akhirnya apa? Nabi Adam pun bertawasul kepada Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi nurnya 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah Allah ciptakan. Masya Allah. Nabi Adam tawasul, ya Allah, inni atawassalu bismikal a'zam wa bismi nabiyyikal mukarram. Ya Allah, saya bertawasul dengan nama-Mu yang mulia dan nama hamba-Mu yang Kau muliakan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah saya ya Allah. Saat Nabi Adam bertawasul, ya, beliau bertawasul agar dosanya diampunkan, agar kesalahannya dihapuskan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala baru memberikan centang biru warnanya. Direspon. Ya, alhamdulillah diterima taubatnya Nabi Adam. Bayangin Pak, penting gak keberadaan Nabi Muhammad Pak? Masya Allah, luar biasa. Sampai sekarang pun kita kalau bertawasul kepada baginda Rasul, Pak, insya Allah kemuliaannya akan kita dapat. Allahumma. Nah, jadi itu Pak, perbuatan yang ringan kita lihat di mata kita, kadang-kadang kita kagak apa? Kagak kerjain. Ibu tersenyum sama suami ringan apa enggak Bu? Bu, tersenyum saat suami pulang kerja, wajah ibu tersenyum, gampang apa kagak Bu? Gampang banget Pak Ustaz. Ini udah diamalin apa belum? Diamalin Pak Ustaz kalau tanggal muda. Pas giliran tanggal tua, Assalamualaikum Mama, Papa pulang. Waalaikumsalam. Masya Allah, jawabnya Waalaikumsalam. Coba. Ya Allah, bini siapa itu? Masya Allah, bini sini mah gak ada. Bini sini mah soleh-soleh semua. Soleh, amin. Solehah semua, amin Allahumma amin. Buktinya ayeuna teh pada ngaji, alhamdulillah. Dah. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang khamisah atau wasalasul, maqalah yang ke-35. Ini ada perbuatan yang ringan, benar-benar ringan, tapi ternyata sulit. Ya. Sulit kita kerjain. Apa katanya? Riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inna as'abal a'mal, sesungguhnya amal yang paling sulit arba'u hisolin, ada 4 perkara. Yang pertama al-afu 'indal maqdirati, memberikan maaf ketika memaafkan ketika mampu membalas. Memaafkan ketika mampu membalas. Al-afu, memaafkan kesalahan orang lain. Endal makdiroti, saat kita mampu untuk membalasnya. Tuh Pak, ini ada Kang Parihin punya temen, ya, namanya Kang Redi. Kang Redi betubi-tubi udah berbuat salah
sama Kang Parihim, bahkan kehormatan Kang Parihim terkoyak, bahkan kehormatan Kang Parihim itu betul-betul terhinakan sampai disebarluaskan oleh Kang Redi di media sosial, sampai seluruh media sosial tahu ternyata Kang Parihim orang yang begini. Suatu ketika Kang Redi tersadarkan. Saat itu Kang Redi ke rumahnya Kang Parihim. Pertama Kang Parihim melihat Kang Redi ke rumahnya. Waduh, ada apa nih Kang Redi ke rumah saya? Jangan-jangan dia mau betul-betul meluluh lantakkan keluarga saya. Assalamualaikum Kang Redi. Waalaikumsalam. Ada apa Kang Redi? Ada apa Kang Redi? Iya Kang Redi, benar. Mas Parihim, saya sebenarnya kesini ada yang saya bicarakan penting. Apa? Saya mau minta maaf. Selama ini saya sudah begini. Kang Redi langsung, oh nggak taunya ternyata yang selama ini membuat saya kayak begini Kang Redi. Di situ terbetik di dalam hatinya ada rasa dendam. Oh, jadi selama ini kamu yang telah membuat saya dan keluarga saya seperti ini. Nggak nyangka. Nah, pada saat itu Kang Parihim sangat bisa dan mudah untuk memaafkan. Tapi karena Kang Redi sudah besar sekali kesalahannya, sehingga terjadilah sebuah perdebatan yang sangat sengit agar Kang Parihim bisa menerima maafnya Kang Redi. Sampai-sampai ada nada memaksa. Nah, biasanya orang kayak begitu sulit untuk memaafkan kesalahan orang. Saya lagi di Darussalam, Pak. Ada orang udah bertahun-tahun, Pak, kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, habis wiridan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, gitu kan, salam-salaman ya. Saat berhadapan dengan orang yang dihadapinya, tidak salaman, Pak, melengos aja. Dan itu udah bertahun-tahun, Pak. Bayangkan sampai segitunya, Pak. Ya Allah, kalau ini terjadi pada diri kita, waduh, Masya Allah, jangan harap kita mendapatkan rahmat Allah, karena kita sudah menutup diri untuk mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah. Nah, yang pertama tuh waruya. Jadi yang pertama, yang sulit, biasanya yang sulit dilakukan oleh seorang itu memaafkan ketika dia mampu membalasnya. Maafin saya ya. Ya lu gua maafin. Ngomong begitu. Ya lu gua maafin. Padahal hatinya kagak. Ini sulit. Nah, makanya ini ada reward dari baginda Rasul bagi orang-orang yang gampang banget memberikan maaf. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kaffa godobahu, sopo man sopo kaffa, yang menahan, godobahu emosi. Emosi. Siapa orang yang menahan emosinya seseorang, dirinya, wabasaqo ridahu, dan dia, wabasa itu langsung menghamparkan ya, melapangkan, membeberkan, melampangkan, ridahu, ridhonya, wabazala ma'rufahu, lalu dia itu memberikan ma'rufahu, kebaikan, wasala rahimahu, dan menyambungkan tali silaturahim, wa adda amanatahu, lalu kemudian dia ada menunaikan, menyampaikan amanat atau amanatnya, adakhalahullahu azza wa jalla, maka jawab syarat daripada man, adakhalahu, Allah akan memasukkan yaumal kiamati, pada hari kiamat, tu orang fi nurihil a'zam,
ke dalam cahaya yang maha agung. Masya Allah. Rawahu Ad-Dailami, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Apa maksudnya daripada Nurul Azam ini? Yaitu kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah. Ini orang udah berbuat salah, Kang Redi udah bener-bener gak bisa dimaafin dah. Tapi saat Kang Redi minta maaf sama Kang Parihim, langsung tanpa berpikir panjang, oh monggo Pinara, saya maafkan. Sebelum kamu minta maaf sama saya, sudah saya maafkan. Masya Allah. Contoh misalnya, banyak orang yang membenci banget sama Pak Jokowi. Masya Allah, Pak Jokowi difitnahnya sana kemari. Tapi apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi? Enggak pernah membalasnya. Pak Jokowi dikatain ini, dikatain itu, dikatain ini, segala macam. Enggak pernah membalasnya. Ya senyum-senyum saja. Coba lagi zaman Soeharto, zaman Pak SBY, langsung ditangkap. Masya Allah. Pertama 2014 lagi jadi presiden, difitnah PKI, nggak ngebalas. Difitnah dia itu Cina, nggak ngebalas. Difitnah itu dia anak haram, nggak ngebalas. Masya Allah. Ya. Nih Pak, kalau kita mendapat fitnah, kita bersyukur kepada Allah. Kita difitnah nih, alhamdulillah saya nih fitnah. Mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa. Dosa siapa? Ya dosa kita yang telah difitnah. Ya. 2019 difitnah, ijazah palsu, antek, waduh macam-macam. Ya, macam-macam. Itulah korban politik. Makanya kita kalau berpolitik biasa-biasa aja. Nih di musola ini boleh kita berpolitik, boleh kita berbeda, tapi jangan sampai gara-gara beda politik kita menjadi korban perpecahan di antara persaudaraan. Jangan. Nah, yang model kayak itu ketika difitnah, ya Allah tidak memberikan respon apa-apa, maka dia semakin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka belajarlah kita dari orang-orang soleh agar kita ini kuat. Ya. Yang kedua, waljud ay wa badlul mali fil usrati, yaitu mengerahkan hartanya fil usrati di saat susah. Ya Allah. Waljud itu orangnya dermawan. Dia lagi susah Kang Parihim, tapi ketika orang atau sahabatnya atau tetangganya membutuhkan, dia kasih. Mas Win, punten, boleh pinjam duit nggak? 10.000 aja. Oh, Pak Ustadz, cuma 10.000? Iya, saya mau buat beli bensin. Sebentar Pak Ustadz. Dia ngerokok kantong nggak ada. Sebentar Pak Ustadz, saya ke kamar dulu. Ternyata di kamar nggak ada, di bawah bantal nggak ada, di dalam lemari nggak ada. Ya Allah, susah banget Mas Win. Nelangsa teman siraku. Ya Allah, sampai nanya sama bininya, Dek, ada duit nggak 10.000? Sebentar ya Mas, aku cari. Buat apa sih Mas? Itu Pak Ustadz minjem duit, bensinnya kehabisan. Ternyata nggak ada juga. Coba ATM lihat di di ATM MBG dilihat. Ya Allah Mas, cuma ada 2.500. Ya Allah, nelangsa teman Mas Win. Tapi bininya sabar banget. Ya, lakinya lagi bokeh, cuma ada 2.500 di ATM, tapi tetap tersenyum istrinya. Masya Allah, luar biasa. Langsung saat itu, Pak Ustadz lebih sebentar, tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana dulu sebentar. Mau kemana Mas Win? Sebentar aja. Ternyata Mas Win ke rumah Kang Redi. Kang Redi, saya pinjam duit 10.000. Apa udah penting pokoknya. Nanti besok saya bayar. Itu saking gak punya duitnya, saking dermawannya begitu. Ya Allah, ada nggak orang kayak begitu sekarang? Ada nih orang ini Mas Win, masih hidup orangnya. Masya Allah, alhamdulillah.
Ini sulit Pak, orang lagi susah, tapi itu yang namanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu nggak pernah surut Pak. Masya Allah. Ya. Aifi waktil fakri, yakni saat waktu fakir, wasu'ubatil mali, dan sulitnya mencari harta atau sulitnya dia punya harta. Nih, itu yang kedua. Yang ketiga, wal iffatu aimanul haram. Kesulitan amal yang biasa kita hadapi atau kita temukan, wal iffah, menjaga, menahan daripada perbuatan yang haram fil khalwati, saat kita dalam kondisi alone, home alone. Nah, judul film tuh ya. Dalam keadaan sendiri. Ai fi waqtil infiradi, yakni waktu sendiri, anin nasi, enggak ada orang. Fal afifu, maka orang yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, man yubashiruka, adalah orang yang menyenangi segala urusan, yubashir umur ala wifqi syar'i, atas menegakkan syariat, wal muru'ati, dan harga diri. Ini orang yang cakap nih Pak. Dalam keadaan sendiri di rumah, bini nganterin anak sekolah, yang bontot anak-anaknya ada 5. Yang pertama lagi kuliah di Surabaya, yang kedua kuliah di Semarang, yang ketiga lagi kuliahnya di tempat kuliah yang dekat. Anak yang keempat lagi dianterin sama emaknya sekolah. Anak yang bontot digendong juga. Bapak lagi sendiri di rumah, tiba-tiba ada janda cantik datang dengan pakaian yang sangat Masya Allah, serba ketat. Masya Allah, Kampari didatengin. Assalamualaikum Kampari. Ya, selesai udah. Masalah. Ya Allah, apa yang terjadi Pak? Kehebatan yang pernah terjadi ini saat Sayyiduna Yusuf alaihissalam. Ibunya yang cantik jelita, ibu angkatnya cantik jelita, walaupun usianya sudah sudah dewasa. Sayyidina Yusuf masih remaja, ganteng ya Masya Allah, orang ketulungan. Beliau adalah istri dari seorang raja yang masyhur. Apa yang terjadi ketika sang raja lagi dinas luar berhari-hari? Pertama kali Nabi Yusuf bertemu dengan ibu angkatnya, itu ibu angkatnya langsung naksir Pak. Ganteng banget Bu. Pernah melihat orang ganteng gak Bu? Pernah dong Pak, setiap hari. Siapa? Suami saya. Cakep. Awas jangan bilang suami orang. Suami saya dong bosan yang paling ganteng sedunia. Cakep tuh, begitu. Tapi walau bagaimanapun suami ibu bakalan kalah jauh saat di hadapan ibu ada seorang yang namanya Rafli Ahmad. Wah, Rafli Ahmad, siapa yang gak naksir sama Rafli Ahmad? Assalamualaikum Ibu. Ya Allah Bang Rafli. Ya Allah, laki ibu kagak ada di rumah, anak lagi sekolah, apa yang terjadi Bu? Tuh, Sayyidina Yusuf saat beliau sendirian di rumah bersama ibu angkatnya yang masih badannya masih singset, masih montok, yang masih botok, masih glowing, cakep pokoknya lah. Dipanggil cucut ka dia atunan. Aya naon ibu, sakedap aja. Aya naon, sakedap. Pas Nabi Yusuf masuk di depan pintu, beliau enggak masuk. Masuk nak, ibu mau minta tolong. Ibu mau tolong apa? Sampaikan saja. Saya mendengar suara ibu di dalam. Masuk nak. Kaget Nabi Yusuf saat disuruh masuk. Ada apa Ma? Sebentar nak. Ibu minta tolong. Kalau bukan kamu kayaknya nggak bisa nak. Benar harus saya mah. Benar.
Tolong mau diambilin apa? Enggak, ini perlu, ada di kamar. Masuk nak, masuk. Saat Nabi Yusuf masuk, itu melihat kondisi ibu yang sangat cantik itu dengan menggunakan pakaian tidur yang transparan. Coba itu, masukin. Coba. Apa eco enteng gak bakalan kuat, enteng gak bakalan kuat. Kata Mas Win, jangankan saya, paus lagi bakalan itu sama juga. Ya Allah, susah Pak. Ini yang sulit. Nabi Yusuf saat kondisi seperti itu kaget, langsung lari Pak. Langsung lari. Dan saat itu Nabi Yusuf lari, langsung karena itu ibunya sudah tidak tahan melihat ketampanan Nabi Yusuf, ditariklah Nabi Yusuf. Badannya yang nggak kena badannya ternyata kena bajunya sampai robek bek. Saat itu langsung tiba-tiba suaminya datang. Waduh, lagi pada ngapain nih? Melihat istrinya memakai baju yang kayak begitu modelnya. Insya Allah. Akhirnya ya itulah ceritanya. Nabi Yusuf yang dianggap bersalah, nggak mau Nabi Yusuf gara-gara Nabi Yusuf ibunya masuk penjara. Padahal wahyu Allah melalui anak bayi yang ada tuh, yang menjadi pengadilannya. Kata anak bayi dalam Al-Quran jelaskan, kalau seandainya ada dua orang laki-laki yang saling jatuh cinta, kebawa nafsu. Kalau seandainya yang nafsu itu lakinya, maka yang robek bajunya itu adalah depannya. Depan siapa? Depan perempuan. Tapi kalau seandainya yang robek belakang dari laki-laki, berarti yang nafsu itu adalah perempuannya tuh. Ya, bapak-bapak kan sering robek baju ini ya. Iya, Masya Allah. Nah ini yang sulit apa? Mengendalikan saat kita sendiri di kantor. Di atas meja itu ada duit 50 juta. Diserahkan dari atasan kita. Ya, diserahkan, Kang Hidir, nih duit buat operasional. Kang Hidir punya tim sekian orang. Di atas meja sendiri. Ini hak Kang Hidir. Silakan Kang Hidir atur. Padahal Kang Hidir punya tim sekian orang. Dia bisa bilang, bos cuma ngasih 30 juta. Boleh dong 20 juta gua kentit. Sendirian di dalam rumah, di dalam kantor nggak ada orang. Tinggal dikentit 20 juta. Operasional 30 juta. Ya Allah. Sulit untuk kita melakukan muruah, menjaga harga diri kita, menjaga dari barang yang haram. Sulit saat kita sendiri. Coba bapak-bapak padahal berdua sama bininya tidur, ya, lampu dimatiin, bini udah tidur, tapi wajah bapak masih bercahaya. Main HP, bininya udah tidur main HP, uang melalang buana kesana kemari. Ya Allah, tuh padahal apa itu? Itulah yang dikatakan bagaimana menjaga harga diri kita dalam kesendirian. Jangankan sendiri, ada bini kita aja kita kadang-kadang suka nyeleweng. Nyeleweng di mana? Maaf, keras banget jawabannya. Nyeleweng di HP kita. Bu, nanti kalau tidur HP-nya langsung taruh di laci aja, Bu. Tidur udah tidur. Nafsu. Iya. Iya, kadang-kadang itu bisa sampai jam 2, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau saya jujur, saat ada tugas ngajar, saya harus murojaah. Itu kadang-kadang kalau ada kuliah subuh saya kadang nggak tidur, Pak. Makanya itu alarm selalu saya nyalain. Takutnya saya ketiduran. Biarnya nyala alarm. Pokoknya kalau setiap ada kuliah subuh, udah kadang-kadang murojaahnya itu sampai malam. Murojaah sampai malam. Ya lewat apa? Lewat HP kadang-kadang. Ya cuman kadang-kadang begitu, lagi baca referensi. Kadang-kadang mau iklan, ya akhirnya lama kan. Aduh, brengsek ya. Yang keempat, wa qaulul haq liman yakhafuhu, berkata kebenaran
liman yakhafuhu, terhadap orang yang takut kepadanya, kasultanin jairin, seperti berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim, au yarjuh, atau bagi orang yang diharapkan ia, ayarju afwahu au i'tahu, atau orang diharapkan permohonan maafnya, ya, dan permintaan maafnya. Ini yang keempat, yang sulit untuk dijalankan adalah mengatakan yang benar. Suatu ketika saya lagi ngajar apa? Ngajar anak-anak. Nah, murid saya itu siapa? Saya manggilnya Yayang aja itu. Yayang anaknya Bu Ai itu. Sini apa Pak? Eja ya Pak? Hah? Ya, Kang Hari. Itu murid saya Pak. Lagi zaman dia saya ngajar Pak. Pakaian rapi. Suatu ketika saya pakai baju, keteknya sobek. Anak-anak perempuan itu, anak-anak murid saya mau ketawa takut, dia begini aja. Padahal apa? Wah, Pak Guru keteknya robek gitu kan. Itu masih rada mendingan. Pernah suatu ketika sleting, agak tutup. Waduh, itu kan mengatakan bener ya. Pak Guru, maaf, sletingnya kalau di hadapan apa itu? Di hadapan anak-anak kan pasti malu kan. Itu mengucapkan benar, ngasih tahu Pak, punten, sletingnya itu maaf gitu kan. Pasti Guru, pasti malu. Ya. Pasti malu. Bapak-bapak nih, lagi enak-enak begini, ada yang kentut. Tut aja, lagi ngaji gini, tut aja. Masya Allah, ada yang berani ngaku. Ada yang berani nggak? Kalau bapak udah punya malu dah kali ya. Ibu-ibu misalnya lagi ngaji nih, duduk, astagfirullahaladzim, ya. Siapa yang kentut? Nggak ada yang berani ngaku. Itu bagian kesulitan mengatakan yang benar itu, apalagi pada penguasa yang zalim, ya. Kebijakannya salah, banyak menteri yang pada korupsi, ya. Mengatakan yang benar di hadapan penguasa itu berat banget dan sulit, ya. Maka inilah 4 perkara yang harus kita pegang, yang semestinya jangan pernah kita lepaskan. Yang keempat perkara ini kita pegang. Memang sulit, tapi harus kita pegang. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya, jangan kita lepas. Betapapun itu berat. Qulil haqqa walau kana murran. Mohon maaf, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.